samangke sawiri duki farqun idza waqa'a fi ta'amin jamidin pun kepanggih ampun deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un hadza far'un utawi iki iku pangpangan siji. Idza waqa'a arikalani tumiba fi ta'amin ing dalem panganan. Jamidin kang atos apa ta'am. Kasaminin kaya minyak samin. Apa fa'rotun tikus masalah umpamani. Famatat nuli mati apa fa'roh. Maka ulkiyat mongko den buang apa fa'roh wa malan barang. Haulaha kang tetep ing dalem kiwa tengeni fa'roh. Mimma bayani saking barang. Masaha kang jempok apa ma ing fa'roh fa'roh belakani fa'roh wa ma haulaha. Wal bagi utawi kang keri iku tahirun kang suci. Wal jamidu utawi kang aran jamid. Wal ladzi yaiku barang. Idza ghurifa kang ari kalane den tawu apa minhu alladzi la yataradda mongko ora balik apa alladzi ala qurbin ing atase waktu kang parek. Far'un ai hadza far'un utawi iki iku pangpangan siji. Idza tanajjasa ma'ul bi'ril qalil bimulaqati najisin lam yadhhur bin nazhi. Idza tanajjasa ari kalane dadi najis apa ma'ul bi'ri banyune sumur al qalilu naate ma al qalilu kang kedhi apa ma bimulaqati najisin sebab tetemu ing najis lam yadhhur mongko ora bisa suci apa ma'ul bi'ri bin nazhi kelawan den kuras. Baliam bagi balik sayukjo maknani wajib opo Allah yunzaha yento ora den kuras opo almaul qalil liyak surah derapun akeh opo almau banyu bina bein sebab nyumber ausop bimain utawa kelawan ngesokake ing banyu fi ing dalem biar awil kathiri utawa dadi najis opo banyu kang akeh bitagoyurin sebab owah bihi ing dalem bihi kelawan najis lam yadhhur mongko ora bisa suci apa al-kathir illa bizawalihi angin kelawan ilangi tawayur fa ibagian mongko lamun isih keri fihi ing dalem al-kathir apa najasatun najis kasya'ri fa'ratin kaya wulune tikus walam yatawayyar lan ora dadi Allah apa al-kathir. Fatahurun mongko utawi al-kathir iku kang nukeake tapi ta'adzaro kang dadi angel apa istimaluhu gunakake ing al-kathir. Idla yakhlu krana ora sepi minhu saking sya'ri faqrah apa dalmun timbo falyunzah mongko becik den kuras apa kulluhu sekabehane sya'ar. Fa ini ghtarofa mongko lamun ngawuk sapa syahs qabla nasfi ing dalem sadurunge nguras walam yatayakon lan ora yakin sapa syahs fi ma ing dalem barang iltarofahu kang nyawuk sapa syahs ing ma sya'ron ing rambut lam yahurra mongko ora melarati apa ihtiraf wa indonnahu senajan nono sapa syahs ing sya'ar amalan krana ngamalaki bitaqdimil asli kelawan dinginaki asal rupani boten wujude sya'ar ala dhahiri ing atase barang kang bertelo. Wala yadhuru lan ora bisa suci apa kutana jisun barang kang kena najis binahwi kalbin kelawan sepadane asu illa bisa beri ghasalatin angin kelawan pitu pira-pira basuhan ba'da zawalil aini ing dalem sausi ilangi kahanane najis walau bimarratin senajan kelawan pira-pira ambalan famuziluha mongko utawi kang ilangake ing ain iku marratun den itung saambalan wahidatun kang siji ihdahuna kang utawi salah sijine ghasalat iku biturabi tayammumin kelawan lebu kang den gawe tayammum iku mamzujun iku biturabin kelawan lebu iku biturabi tayammumin kelawan lebu kang den gawe tayammum mamzujin kang den campur apa turab bima kelawan banyu
biayukat dira gambare kelawan yen to budhekake apa turab alma ing banyu hatta yadhhar hingga pertelo apa asal gula beti turab fi ing dalem mak wa yasilu lan tumeka apa turab biwasitati kelawan lantaran mak ila jami'i ajza'il mahalli maring sekabehane pira-pira juse panggonan al-mutanajjis kang kena najis. Wayak filan cukup firraqidi ing dalem banyu kang meneng. Apa tahriquhu ngobah-ngobahake ing arraqid sab'an kelawan ping 7. Qala dawu sapa Syekhuna guru Ihsan al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Yadhharu anna dhahaba marrah wal 'audu ukhra. Yadhharu pertelo apa anna dhahaba sak temeni budalan. Iku marratun sa'ambalan wal 'audu utawi bali iku ukhra ambalan kang weneh. Wa fil jarilan ing dalem wa fil jarilan cukup ing dalem banyu kang mili apa mururu sab'i jaroyatin pitu pira-pira ilenane banyu wala taksibalan ora ana wajib ngowahi lebu iku maujud fi ardin ing dalem bumi turabiyatin kang bangsa lebu far'un ai hadza far'un utawi iki iku pang-pangan siji. Lau masalamun jempok sapa syahas kalban ing asu dakhila ing dalem jerone banyu kathirin kang akeh lam tajus moko ora dadi najis apa ya dulu tangane syahas walau rafa'alan lamun ngangkat apa kalbun asu roksahu ing sirai ing dasi kalbun min ma'in saking banyu wa fabuhu hale utawi cangkeme kalbin iku mutarat ibun kang dadi teles walau lam ora den weruhi apa mumasatuhu oleh depok fa lahu marima lam yajus mongko ora najis apa mak. Qala Daud sapa Malikun Imam Malik wa Daudun lan Daud al-Zahiri al-qalbu tahir wa la yajusu al-ma'ul qalilu bi wuluhi. Al-qalbu utawi asu iku tahirun kang suci sehingga wala yajusu lan ora najis apa al-ma'u banyu al-qalilu kang kedhi biwuluhi sebab pendilati kalbin. Terus kok wajib dibasuh wa inna ma yajibu angin mestine wajib apa ghuslul ina'i basuh ing wadah biwuluhi sebab pendilati kalbin ta'abbudan krana arai ibadah. Wa yufalan den ma'fu apa andami nahwi buruhusin saking getihe sepadane nyamuk mimma bayane saking hayawan lanang sakang ora ana getih iku maujud lahu kedue mah sailatun kang pilih apa nafas kabaudin kaya merutu wa qablin lan tumo la anjil bihi ora den ngapura saking kulite bulus wadami nahwi dumalin lan den ma'fu saking getene sepadane udun kabasratin kaya kukul wa jurhin lan tatu wa an qayhilan saking nanah putihe dumal wa sadidi lan nanahmu dumal wa ikasura senajan akeh apa adamu getih fihi ma ing dalem karone dami burus lan dami nahwi dumal wa tasharolan merambat roto apa adab bi'arokin sebab keringat Aufahu sya'utawa banget apa al-awwalu barang kang pertama rupane nahmu burus bihaitsu tabaqo kelawan sekiranya meratani apa al-awwal as-sauba ing dodot alan mukuli piturut ing atase pira-pira kaul kang den mungkin al-mu'tamadati kang kena den gawe tetandenan dima'fu ketika memang bighairi fi'hi kelawan tanpa penggaweane syahas fa in kasura mongko lamun ake apa dambi ini kelawan penggaweane syahas kos dan kelawan semojo kaangko talaqawire to mateni sapa syahas nahwa buruhutin ing sepadane lamuk fi thawbi ing dalem dodone syahas aw asara utawa meres sapa syahas nahwa dumalin ing sepadane udun aw hamala utawa gawa sapa syahas thawban ing dodot fihi kang iku tetep ing dalem thawb da mubaro utawi getene pira-pira nyamuk masalah umpamane wa shallalan salat sapa syahas fi dalam saub au farasyahu utawa ngelemekake sapa syahas ing saub wa shallalan salat sapa syahas ali ing atase bukule saub au zada utawa ngelwi apa saub ala malbusi ing atase penganggone syahas la li gharadin ora krana
tujuan kata jam kulim kaya macak maka falayu famko ora den makfu apa illa anil golili angin saking barang kang kedhi alal asohi miturut ing atase kaul kang luwih sahih kama kaya keterangan fit tahqiq kang tetep ing dalam kitab at-tahqiq wal majmu' lan kitab majmu' syarah badal wa ini tadha senajan matrabi apa kalam raudhati kalam kitab raudhah matrabi al-afwa in den ma'fu an kathida minahwid dumali saking sepada saking akeh getine sepadane udun wa ina usira senajan den peres apa daminahwid dumal wa tamadahulan tetandenan ing al-afwu sapa Ibnu Naqib al-Imam Ibnu Naqib wal Adra'i lan Imam al-Adra'i wa mahallul afwi utawi panggonane ma'fuhuna ing dalem kene bab rupane bab daminahwil berwud wa daminahwud damamir wa fi malan ing dalem barang yakti kang bakal teko apa mah rupane dam ajnabi iku binisbati kelawan nisbat lis salat maring salat lali nahwi ma'in ora maring sepadane banyu qalilin kang gedhe bayan yusu mongko dadi najis apa mak qalil bi sebab malukir min dami nahwi burud wa min dami nahwi duman wa iqalla senajan kedhi apa madukin wala asarolan ora ana labet iku maujud li mulaqatil badani maring ketemune badan lahu maring wala asarolan ora ana labet li mulaqatil badani maring ketemune badan lahu maring dami nahwi burus ila akhirih rotban khaliteles wala yukallafulan ora den perdi-perdi sapa syahs tansyifal badani ing nyerbeti awak ya usrihi krana angele tansyiful badan pun samangke masih menjelaskan tentang bab najis far'un idza waqa'a fi ta'amin jamidin kasaminin fa'ratun masalan famatat ulkiyat wa ma haulaha mimma massaha faqat wal baqi tahir. Ketika di dalam makanan yang sifatnya itu padat, ini bukan konsumsi yang sifatnya cair kayak minuman boten. Ketika di dalam makanan yang sifatnya padat itu jatuh najis. Lah ana panganan sing padet kecemplungan najis. Misalkan sego sak piturute pokok barang-barang padat. Kok misalnya kecemplungan najis misalnya tikus. Famatat kemudian najis itu koyok tikus misalnya tikusnya mati dengan jero piring. Maka bagaimana ulkiyat wa ma haulaha mimma masafaqat. Maka cara kita untuk supaya makanan itu tetap suci, tikusnya dijogok apa-apa sing nemplek karo tikus misalnya sego, ya sing nemplek karo tikus di wonten ini dibuat sedoyo. Itu saja. Wal baqi tahirun. Sedangkan sisanya yaitu yang tidak sampai menyentuh terhadap najis itu semuanya hukumnya suci. Wal jamid huwal ladzi idza wudifa minhu la yataradda ala qurbin. Sedangkan pengertian masalah padat ataupun cair. Kalau benda cair jelas misalnya kopi kok kecemplungan najis, ini nggak kena dijukuk najis stok, ambil dua tangannya buat kena boleh benda cair. Kalau benda padat cukup diambil najisnya dan kanan kirinya itu cukup. Nah sekarang pengertian masalah padat dan cair itu tolak ukurnya bagaimana? Ternyata di sini dikatakan al-jamid huwal ladzi idza wurifa minhu la yataradda ala qurbin. Yang dinamakan benda padat itu adalah sesuatu yang manakala di napa istilah dicaur bahasa Indonesia dicaur napa? Dicakup. Misalkan yang dinamakan benda padat itu adalah sesuatu yang ketika diceduk, umpama diceduk ini layak tarot ala qurbin, maka tidak menjadi kembali secepatnya. Lek benda cair kan jelas. Umpama ini dijukuk sak sendok kan kiwa tenan sing asalnya langsung balik. Itu namanya cair. Tapi kalau yang dinamakan padat itu umpama dicuil, diceduk itu tidak kembali secara secepatnya. Meskipun nanti lama-kelamaan juga akan merata. Itu namanya jamid. Sehingga kalau ukuri benda itu dikatakan jamid atau ma'ek gini wow. Ketika itu diambil, dicawuk, itu apakah ya taradda ala qurbin atau la ya taradda ala qurbin. Balik roto cepet nopo roto suwi. Lek cepet langsung balik roto berarti cair.
Sehingga kalau cair ketika kemasukan najis, yus kalau caranya mana dibuang itu mau. Tapi kalau bendanya itu padat, cukup diambil najisnya dan kanan kirinya yang bersentuhan dengan najis. Far'un idza tanajjasa ma'ul bi'ril qalil bimulaqati najisin lam yadhur bin nazhi. Sekarang menjelaskan masalah air sumur. Ketika ada air sumur yang volumenya tidak sampai 2 kula, artinya cara kategori fikih ini banyu sumur ini airnya sedikit, nggak sampai 2 kula. 2 kula itu cara literan maka kisaran 216 liter. Cara ukuran kotak itu 60 lawan 60 persegi. Tidak betul juga diameternya gitu. Ketika air sumur itu tidak sampai 2 kula, artinya airnya sedikit. Kemudian air sumur itu kemasukan najis, terkena najis akhirnya menjadi najis karena airnya sedikit, maka lamnya berbinasai. Maka tidak bisa air sumur itu menjadi suci dengan cara dikuras. Masih kurasan sampai entek gak suci. Karena apa? Lek dikuras, banyu sing asalnya najis kena tembok. Utawa dasare sumur ya pancen najis. Sehingga sekalipun itu dikuras, ini tidak akan menjadi suci. Lantas bagaimana bal yang bagi Allah yunzaha liyaksurul ma'u binab'in aw sabbima'in fi. Melainkan cara kita mensucikan air sumur yang kondisinya itu airnya sedikit adalah wajib untuk tidak dikuras. Yang bagi ini lihat ini anak disarai ya gitu. Wajib air sumur yang sedikit yang kemudian menjadi najis itu tidak kita kuras, melainkan dibiarkan supaya bertambah. Cek tambah akeh. Caranya yuk no boleh sumurnya nyumber, jangan cek sumbernya tambah akeh sampai airnya menjadi banyak. Ataupun kalau tidak bisa bertambah banyak, disok bima ini kita tambahkan air. Sehingga ketika airnya bertambah, maka ketika memang tidak ada perubahan di situ, maka airnya kembali suci. Awil kafiri bitaghayyurin bihi lam yadhur illa bizawali. Atau ketika sumurnya itu airnya banyak, lek ono sumur banyune akeh 2 kula lebih lah jelas. Kemudian airnya itu menjadi najis karena kemasukan najis, kemudian berubah. Kalau air banyak kan kemasukan najis, ketika mengalami perubahan baru hukumnya mutanajis. Ketika ada air sumur yang banyak, kemudian kemasukan najis berubah, maka hukumnya menjadi najis. Cara kita mensucikannya adalah yadhuru bizawali, lam yadhur illa bizawali. Air itu baru menjadi suci ketika sifat-sifat najisnya sudah hilang. Lek ambune, warnane, kemudian baunya itu sudah hilang, maka najisnya hilang. Berarti dihukumi suci. Fa in baqiyat fihi najasatun kasya'ri fa'ratin walam yataghayyar faqahulun ta'adzara istimaluhu. Ketika ada air sumur yang banyak, ono sumur banyune akeh, kemudian kemasukan najis, misalnya kelebonan tikus. Setelah kemasukan tikus, ternyata di dalamnya airnya niku setelah kemasukan tikus, tikusnya dijupuk. Mari tikusnya dijupuk, pancen banyune gak berubah. Ada air sumur banyak airnya, kemudian kemasukan tikus, tikusnya dijupuk, tidak mengalami perubahan. Ambune, warnanya, rasanya gak mengalami perubahan, tapi ada najis yang tersisa di dalamnya. Coro tikus dijupuk, rambutnya serontok nang jero sumur. Ini bagaimana? Maka hukumnya fatohurut ta'adzara istimalu. Maka hukum airnya tetap suci mensucikan karena airnya banyak dan tidak mengalami perubahan. Hukum airnya tetap suci mensucikan, cuma ta'adzara istimalu. Sangat sulit bagi kita untuk menggunakan air itu. Karena nopo gini wow, karena ada sisa-sisa najis rupanya rambut tikus itu. Idza yakhlu min hudalwud. Karena sangat mungkin ketika kita mengambil air, misalnya nimbo, bagi teko sumur niku wow, bener gak mengalami perubahan, tapi ono rambut tikus. Umpama dhewe nimbo banyu teko sumur niku wow, sangat mungkin di dalam bak itu tadi itu katut sing jenenge rambut tikus, sehingga hukumnya najis. Hukumnya jadi ya tahur, suci mensucikan, cuma sulit untuk kita memakainya. Solusinya bagaimana? Falyuzah dulu. Maka solusinya adalah kita kuras sampai kita yakin semua rambut tikus itu keluar. Artinya sampai ainun najasanya hilang total. Baru ketika saat itu kita bebas untuk menggunakan. Fa ini tarofa qabla nazhi.
walam yatayaqqan fi maghtarafahu sya'ran lam yadhurra wa in dhannahu amalan bitaqdibil asli ala dhahir. Ketika ada praktek semacam tadi, ono sumur kecemplungan najis tikus misalnya, kemudian tikusnya diambil, tidak terjadi perubahan air, tapi tersisa rambut tikus, gak sempet dijupui rambutnya, langsung nyeduk sebelum ada pengurasan. Maka bagaimana selama tidak yakin bahwa air yang kita ambil itu ada rambut, gak yakin, sekalipun Mbak Indo tahu, meskipun kita ada praduga kuat, prasangka kuat, mestinya ada rambutnya korat karet yo, mestinya ada sing katut. Meskipun seperti itu, selama tidak sampai taraf yakin, maka hukumnya nggak masalah. Artinya baginya tetap kena diganggu. Kenapa demikian? Amalan bitaqdimil asli ala dhahir. Karena mengamalkan qaidah lebih mendahulukan kepada al-aslu. Al-aslu itu rupanya tidak adanya rambut di dalam air ala dhahir, mengalahkan kepada dhahir. Lek dhahire mestinya ono rambut, tapi secara asal tidak ada, lebih dimenangkan al-aslu. Wala yadhuru mutanajjisun binahwi kalbin illa bisab'i ghasalatin ba'da zawalil aini walau bimarratin famuziluha marratun wahidatun ihdahunna biturabi tayammumin mamzujin bil ma'i. Kemudian ketika ada sesuatu yang menjadi najis disebabkan najisnya anjing misalkan, maka tidak bisa menjadi suci kecuali dengan 7 basuhan. Karena memang anjing itu menurut mazhab Syafi'i najisnya adalah najis mughalladh, sehingga cara menyucikannya adalah dengan 7 kali basuhan. Di mana 7 kali basuhan itu, 1 basuhan pertama itu adalah basuhan yang menghilangkan ainun najasah. Terus umpama enten wadah mari dibulat asu, niki dibasuh ping 10, umpama dibasuh ping 10 seket najis hilang, maka itu dihitung 1 basuhan. Artinya basuhan yang menghilangkan najis itu berapapun jumlahnya dihitung 1 basuhan. Famuziluha marratun wahidatun. Basuhan yang menghilangkan terhadap najisnya anjing dan semisalnya itu dihitung marrah wahidah, dihitung 1 kali basuhan. Di mana ihdahunna mamzujun biturabi tayammum. Di mana salah satu dari 7 basuhan itu dicampur dengan debu yang mencukupi untuk kita gunakan tayamum. Terus misalnya petung basuhan, salah satu airnya itu, salah satu air dari 7 basuhan itu dicampur dengan menggunakan debu. Bi'ayyukadiru al-ma' hatta yadharu atharuhu fi. Dengan gambaran debu itu dimasukkan ke dalam air sampai banyunya jadi budak dan nampak coro debu motor juga gak sak seto. Banyu sampai ketok budak nemen. Wa yasilu biwasitatihi ila jami'i ajza'il mahal. Sekira debu itu dengan bantuan air bisa sampai merata ke semua tempat yang terkena najis anjing itu tadi. Wa yakfi fir raqit tahriquhu sab'an. Kalau itu kita praktekkan di dalam air yang diam, umpama bagi jeding, bagi ini akeh 20 lebih, kemudian ada sesuatu yang terkena najis, dilebokno ini diobah-obahno itu beres. Artinya tidak harus dibasuh ngeten boten, dicemplungno, ditahrik, digerak-gerakkan sebanyak 7 kali, itu sudah cukup menjadi suci kembali. Lah apakah ini hitungannya 1 ini bolak-balik 1? Di sini dikatakan qala syekhuna yadharu anna dhahaba marrah wal 'audu ukhra. Ternyata dawuh Imam Ibnu Hajar al-Haytami, ketika kita mensucikan sesuatu yang terkena najis rupane najis asu. Misalkan enten wadah kena najis asu, mari dibasuh sampai hilang kahanan najis, mari ngoten dibasuh kelawan lebu misalnya, utawa langsung dicemplung ngoten jedek lebu. Ini satu gerakan itu ini 1. Balik berarti 2. Jadi bukan 1 ngeten kok, tapi al-dhahab 1, kemudian al-audu ukhra. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 7. Wa fil jari mururu sab'i jarayatin wala tatsriba fi ardin turabiyatin. Ketika kita mensucikan sesuatu yang terkena najis, rupanya najis anjing, maka ketika disucikan di dalam air yang mengalir, disucikan nang kali misalnya, maka cukup dengan lewatnya 7 aliran air. Gak perlu diobah-obahno, karena dengan adanya aliran air 7 kali itu sudah sama posisinya dengan 7 kali basuhan. Wala tatsriba fi ardin turabiyatin. Terlebih ketika misalnya kali ini itu paling budak
demen umpamanya ono debu, ono lembu sembarang kali. Maka ketika seperti itu tidak perlu untuk kita kasih debu lagi. Karena pancen banyune wis mengandung debu. Cukup kita diamkan ono aliran air 7 kali suci. Farqun law massakal badahi lama'in kathirin lam tanjus yaduhu. Kemudian ada satu permasalahan ketika ada seseorang menyentuh anjing di dalam air yang banyak. Mau ono asu nyemplung nang jero laut. Ono asu nyemplung jero laut atau jero kolam renang, sip airnya itu jelas banyak, lebih dari 2 kolam. Kemudian tangan kita masukkan ke dalam air. Nyekel asu tapi nyekelnya nang jero banyu. Jero banyu sing banyune akeh. Maka lam tanjus yadu. Tangan kita yang menyentuh anjing dalam kondisi tangan dan anjing itu ada di dalam air yang banyak, tangan kita tidak menjadi najis. Jadi ketika menyentuh anjing itu di dalam air yang banyak, maka tangan itu tidak dihukumi najis. Walau rafa'akan bun ra'sahu min ma'in wa famuhu mutarattibun walam yu'lam ma satuhu lahu lam yanjus. Ini juga sama. Umpama ono bak ono isine banyu. Kemudian ada anjing, ono asu moro. Ndase ini dilebokno nang ngene bak. Dilebokno nang ngene bak. Kemudian ketika keluar, ketika kepalanya diangkat dari bak itu, mulutnya dalam kondisi basah. Mau enak garing. Marang-marang ndase dilebokno bak gak ketok. Ternyata ketika ndase diangkat, kondisi mulutnya mutarotin, basah. Tapi kita tidak tahu pasti apakah basahnya itu karena menyentuh air sing teng jero bak ataukah krana ilere dhewe gak ero. Maka ketika seperti itu lam yanjus, air yang ada di dalam bak itu hukumnya tidak najis. Karena apa? Kita tidak bisa memastikan apakah air itu tadi pasti menyentuh anjing atau anjing itu basah karena ludahnya sendiri. Jadi hukumnya bukan najis. Kecuali lek nyontoh-nyontoh delok jelas pancen asune niku misalnya wadai terawang koyo ngeten iki. Pancen nemplek, lek niku baru najis. Tapi ketika memang tidak kita melihat nyata-nyata air itu menyentuh terhadap anjing, maka hukumnya tidak menjadi najis. Qala Malikun wa Dawudun al-qalbu thahir wa la yajusul ma'ul qalilu bi wuluhi. Imam Malik dan juga Imam Dawud al-Zahiri dawuh bahwa anjing itu hukumnya suci. Memang mazhab Malik dan juga mazhabnya Daud al-Zahiri, anjing itu suci. Sehingga kalau anjing suci, ketika ada air yang sedikit terkena anjing, itu hukumnya tidak menjadi najis. Gak najis, tapi tetap wajib dibasuh. Najisnya tidak, tapi tetap wajib dibasuh. Kenapa wajib dibasuh? Wa innama yajibu ghuslul ina'i bi wuluhi ta'abbudan. Karena pola pikirnya mazhab Maliki, Nabi memerintahkan idza walahul kalbu, ketika ada anjing menjilat satu wadah, maka basuh wadah itu. Ini menurut mazhab Malik, perintah Nabi untuk membasuh wadah yang dijilat oleh anjing itu bukan karena wadahnya menjadi najis, karena anjing itu hukumnya suci. Terus kenapa wajib dibasuh? Dibasuh itu wajib karena sifatnya itu ta'abbudi, murni kita mentaati perintah, gak krono najis. Itu pola pikirnya mazhab Malik. Apa wajib dibasuh padahal gak najis? Karena ta'abbud, murni mentaati perintah Nabi, tidak karena anjing itu najis. Wa yu'fa andami nahwi bulughin mimma la nasalahu sa'la kaba'udhin wa qawlin la anjildihi wa dami nahwi dumalin kabasratin wa jurhin wa anqayhi wa sadithi wa ikathura. Kemudian hukumnya juga dima'fu. Hukumnya dima'fu semisal darahnya nyamuk. Ya ono nyamuk getene, nah itu nyamuk getene ngeneki napa-napa. Nyamuk ataupun hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, itu darahnya dimakfu. Wadami nahwi dumalin, begitu juga dimakfu darahnya semisal odun, jerawat, kemudian luka. Niku getene semuanya makfu, bukan hanya darah. Wa qayhi wa sadidihi, nanahnya bu nanah biasa atau nanah itu nanah sing campur kali gede, itu semuanya dimakfu. Wa in kathura ad-damu fihi wa tashara bi araqin, meskipun darahnya itu banyak, meskipun darahnya itu menyebar karena tersentuh keringat, semuanya itu dimakfu. Au fahushal awal, ataupun kasus yang pertama, rupanya kasus gede ini nyamuk ini sampai parah.
Parah niku bihaitsu tabaqasau sampai kelambi niku rata gentene nyamuk. Itu semuanya ma'fu ala nukulil mu'tamadah. Menurut kaul-kaul yang kuat yang bisa diikuti bi ghairi fi'lihi. Jika memang itu semuanya terjadi tanpa ada kesengajaan. Lek pancen jerawat itu gak diprotes boten. Udun niku boten diceprot boten. Jebrot karepe dhewe. Blendos karepe dhewe. Niku sekalipun banyak. Masuk sak kelambi niku jebret kabeh kena gede kabeh. Itu hukumnya semuanya makruh. Lek pancen bi ghairi fi'li. Ketika memang tanpa ada kesengajaan dari kita. Fa in kathura bi fi'li qasdan, ketika darah-darah itu tadi banyak karena tindakan kita secara sengaja. Ka'an qatala nahwa buruhin fi thawbi aw asara nahwa dumalin aw hamala thawban fihi damu baradin masalan wa shalla fi aw farasha wa shalla alaih aw zada ala malbusihi la li gharadin katajamulin fala yufa illa 'anil qalili 'ala al-asah kama fi tahqiqi wal bayan. Ketika darah-darah itu tadi banyak karena kesengajaan dari kita, karena tindakan dari kita. Ono nyamuk sak pirang-pirang nang tangane utawa nang klambi dicoblek. Wis jelas cara nyamuk ini ulem-ulem dicoblek sengaja. Ataupun jerawat wis jelas gede ono ketine, itu diblendos. Maka ketika seperti itu semua hukumnya tidak dimakfu illa 'anil qalil, kecuali darah yang sedikit. Lek titik dimakfu meskipun itu ada tindakan, tapi kalau banyak itu dimakfu atau tidak tergantung ada tindakan atau tidak. Wa ini tadha kalamur rawdah al-afwa an katsiri dan nahwimal wa in usira wa tamadahu ibnu najibi wal adrahi. Meskipun Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Rawdah, di dalam kitab Rawdatul Talibin ini seakan-akan mengatakan dimakfu darah itu sekalipun banyak, darah jerawat, darah udun masih dijebrot akeh makfu hukumnya. Itu yang dikemukakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Rawdah. Tapi lek Imam Nawawi dengan kitab Majmu', dengan kitab Tahqiq gawe beda. Lek akeh tapi dijebrot ini gak makfu. Wa tamadahu Ibnu Najib wal Adra'i, dan itu diikuti oleh Imam Ibnu Najib dan juga Imam Adra'i. Wa mahallul afi huna wa fima ya'ti binisbati shalah la linahwi ma'in qalilin fayajuzu bi wa in qalla wala athara li mulaqatil badani lahu radban wala yukallafu tanshifal badani li usri. Kemudian untuk masalah dimakfunya darah dalam pembahasan ini tadi, ketine nyamuk, ketine jerawat, ketine udun, itu semuanya dimakfu. Itu dimakfu dalam kasus sholat. Dimakfu dalam kasus sholat, artinya mau tengah-tengah sembahyang udune jebrot kena sarung, itu hukumnya makfu. Khusus kasus sholat, la bin nisbah linahwi ma'in qalil. Tidak dimakfu ketika nisbatnya adalah kepada semisal air yang sedikit. Lek ana klambi kena banyune udun, ya pancen jebrot dhewe akeh. Dilebokno banyune dik niku mboten makfu hukume. Karena memang letak makfunya itu khusus binis bali sholat. Fayajuzu bi wal qalla. Maka ketika air yang sedikit kemasukan baju atau apapun itu yang terkena darah-darah itu tadi, hukumnya menjadi najis meskipun sedikit. Wala atharu mulaqatil badani lahu radban wala yukallafu tanshifal badani li usrihi. Kemudian tidak ada athar, tidak ada dampak ketika badan itu bertemu dengan darah-darah yang dimakfu tadi, sekalipun badan kita dalam kondisi basah. Dan juga wala yukallafu tanshifal badani li usrihi. Dan seseorang yang badannya itu terkena darah-darah tadi tidak diperintah untuk membersihkan badannya li usrihi, karena memang membersihkan dari hal-hal tadi itu sifatnya sangat sulit. Wa ini kok menawi saking bolo-bolo wonten sing boten setuju utawi wonten sing boten naglet gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama mengenai air sumur tadi. Kalau tadi kan kalau kejatuhan najis, kalau air yang awalnya bening kemudian karena adanya
perubahan lingkungan sehingga berubah menjadi keruh dan baunya nggak enak, seperti bangor gitu, yang mana seperti batang. Dan bagaimana hukumnya itu yang pertama. Yang nanti yang kedua mengenai jerawat tadi atau udun. Kalau di protesnya sebenarnya sudah sebelum di luar sholat, akan tetapi karena pada saat sholat, karena sebelum sholat sudah menutup terus cuci tangan, habis itu langsung sholat. Nah itu bagaimana? Padahal kan tadi karena sebelumnya sudah ada treatment ya untuk meletusnya. Terima kasih. Pertama, masalah sumur banget ini yang sering memang ya. Artinya kalau secara bahasa Jawa itu memang seringkali sing jenenge sumur sekalipun tanpa ikan. Terus kemudian sekalipun juga tidak kejatuhan apapun, terkadang yang sering adalah sumur itu ngoro-ngoro ambuni jadi gak enak, kan seperti itu. Ini pertanyaan dari saya, apakah yang seperti itu akhirnya nanti menjadi najis atau nanti hukumnya apakah berubah menjadi tidak suci, mensucikan? Kalau rasa niki biyen sampun nanti dibahas tentang awal-awal masalah air itu dalam pembahasan jeding barang itu tidak berubah menjadi najis atau tidak berubah dari sifat suci mensucikannya ketika dia itu berubah gara-gara tulil muksi, gara-gara suwene menang. Jenengan jangankan sing jenenge sumur, jeding mawon itu kalau nggak dikuras, dibiarkan terus seperti itu juga nanti lama-lama akan menjadi kotor. Kalau sumur bahkan nanti sampai airnya, bau airnya itu memang tidak enak. Maka kalau seperti itu hukumnya tetap tidak najis dan tetap suci mensucikan. Jika memang itu memang perubahannya tidak disebabkan oleh apa-apa selain memang lamanya dia berdiam. Soalnya terkadang si jenis sumur itu kadang dikhawatirkan ambu banjir itu gara-gara nopo semisal kenaan iwak sing mati nang jerone. Itu kadang wonten permasalahan yang seperti itu. Iya kan? Ini permasalahannya kemarin pas waktu kurbanan itu kan ada yang mencuci jeruan dan lain sebagainya, yang mana kemudian akhirnya ngerembes, nggak tahu bagaimana, padahal sudah jauh tapi berubah rasanya, dan setelah 1 minggu itu kembali lagi menjadi jernih lagi dan tidak bau lagi. Nah itu selama 1 minggu yang berubah ini bagaimana? Ngerembes ini wow. Okay. Tidak kejatuhan tapi ngerembes ke paku. Ngerembes ke paku. Enak, dinas pengairan. Terus mari nek waras. Nggih, terima kasih. Niku sampun niki permasalahan memang sering wakian. Terus ketika kita niku memiliki sumur, terus kemudian jarak sumurnya tidak jauh. Jarak sumurnya itu tidak jauh dari semisal Sapiten, dari semisal maupun Igor. Maka seringkali sumur yang berada di dekatnya niku memang seringkali terjadi sejenis berubah ambune gak enak dan juga semisalnya. Niku juga menjadi sebuah permasalahan. Maka pertanyaannya apakah itu nanti menjadi najis ataukah tidak? Kan seperti ini.
Maka jawabannya ngeten. Tidak semua perkara yang berubah itu langsung dihukumi menjadi najis. Perlu kita ketahui konsep fathul mu'in atau fathul qorib kemarin juga sampun dijelaskan bahwa perubahan itu modelnya ada dua. Yang pertama memang ada kalanya memang ikhtilat. Ikhtilat memang benar-benar campur. Ada kalanya yang memang sifatnya berubah itu gara-gara mujawarah. Mujawarah itu hanya sekedar bersandingan. Maka kalau prakteknya itu memang benar-benar ikhtilat, pun prakteknya benar-benar ikhtilat, maka itu berarti najis. Misal kata niku nggih, banyu sumur kalau memang pada prakteknya itu memang sampai nopo kejatuhan air yang digunakan bekas mencuci nopo jeroan dan juga misalnya langsung dihubungi buatan kejatuhan rembes. Itu kalau memang sifatnya langsung kejatuhan. Kalau memang sifatnya niku boten sampai kejatuhan langsung, istilahnya niku nggih dari jauh. Maka kalau seperti itu apakah bisa dianggap itu sifatnya ikhtilat ataukah hanya sekedar mujawarah? Kalau tentang kitab itu salah satu dari praktiknya wonten bangkai nanti di sumur. Tapi boten sampai napa mabet. Tapi bangkai ini tempat ambune nemen. Sampai-sampai ambune ini bisa mempengaruhi terhadap air. Maka kalau seperti ini, airnya dihubungi tetap suci mensucikan dan juga tidak najis gara-gara ini cuma sekedar mujawarah. Lah, maka sama. Dalam hal ini saya ingin ingin ibaratnya wonten sing sore mengenai permasalahan sumur sing nyumbere itu dekat dengan tempat-tempat kotor, tempat-tempat najis seperti itu hukumnya tetap dihukumi suci mensucikan. Akhirnya ibaratnya itu menawi berubah warnanya. Nah, tadi kan sudah kalau bahas kalau memang tidak berangkat daripada sifatnya ikhtilat, hanya sekedar mujawarah, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai najis ataupun merubah daripada sifat suci mensucikannya. Monggo yang lainnya dulu. Terus niki untuk permasalahan ini, niki sementara niki. Tadi ada 2 pertanyaan. Oke, saya udah niki dia. Persane mangke sak ibarate kula sakit. Ya. Terus niki kalau memang yang masalah ini dalam permasalahan ini yang lebih dekatnya adalah dalam permasalahan ketika air sumur ini ketepaan kok cecek sing jenenge air agot ataupun kapiten dan juga semisalnya, maka apakah ketika sumurnya ini tadi berubah warnanya, baunya ataupun rasanya, apakah dihukum sebagai najis? Apakah dihukum sebagai najis ataukah bahkan tidak suci mensucikan? Maka niku karena memang berangkatnya dari boten sing sifatnya niku ikhtilat, hanya sekedar mujawarah, maka niku hukumnya boten najis dan juga tetap suci mensucikan. Bon nggih, monggo menawi masih ada yang janggal dengan permasalahan ini soalnya ini benar-benar waqiah. Biasanya antara ikut ambil sumber itu KCM napa iki jenenge 1 meter, 2 meter atau bahkan cuma beberapa langkah mawon. Itu biasanya memang seolah-olah sumur ini memang koyok-koyok kena pengaruh. Coba bahasane wong-wong ngoten pirane memang kena pengaruh. Ini monggo mungkin masih ada yang perlu dipertanyakan. Pertanyaan yang pertama niki yen mau. Kalau sumurnya nggak sampai 2 kolam, sumurnya tidak 2 yang kolam. permasalahan tadi ini. Permasalahan tadi ini tetap tidak ada bedanya karena memang ini tentang permasalahan kalau terkena perubahannya itu gara-gara tidak ikhtilat, cuma sekedar nopo mujawarah, itu hukumnya boten najis, boten merubah daripada sifat suci mensucikan. Niku kalau memang dianggap berangkatnya dari mujawarah. Monggo sing linduni.
Assalamualaikum. Sih, kenapa? Pembahasan ini ya, jangan pertanyaan sing itu nih, maksudnya sudah bisa disepakati nopo boten. Soalnya nanti memang sifatnya memang rodok. Memang secara nalar itu hampir semua sepakat loh. Hampir semua sepakat bahwa sing jenenge air sing teko cedhek iki. Ini koyo-koyo memang pindah bahasanya ngoten. Bukan hanya sekedar mujawarah tapi memang pindah. Ada apa? Monggo nabi sang bolo-bolo ini menawarkan konsep atau tidak setuju karena melihat itu memang katanya banyune sumur memang banyune sapiten atau banyune got pindah. Monggo. Yang itu nih dia. Saya pembahasan ini maksudnya. Weh. Gede weh. Ini kalau gamik. Jelas. Kita nunggu ibarat di ilmu baik. Sebelum ibarat muncul, mungkin andikan begini. Ini hanya andikan yang punya menawar saja. Kita bawa ke masalah seperti yang sumur kejatuhan nopo tikus tadi. Kemudian ketika kita angkat dan masih ada rambutnya. Sebelum kita kuras, kemudian kita cibuk. Di situ kan ada dua catatan kalau yang diterangkan Mubarak tadi. Selama tidak kayak pun bahwa ada nopo bulunya tikus, walaupun ada gon, maka tetap dihukumi suci. Upama itu kita bawa ke permasalahan sumur ini, selama itu tidak ada tayakun bahwa sumber itu memang nyata-nyata merembes dari nopo gon di sampingnya, tayakun ya, hanya sekedar gon saja, maka mengikuti nalgir di masalah sumber kejatuhan tikus tadi, kita hukumnya tetap suci selama tidak tayakun itu sumber merembesnya dari nopo got yang ada di sampingnya. Itu dibuat nanti baru namun sekedar mencoba untuk membawa ke arah situ ke masalah nopo air sumur yang kejatuhan tikus di ruang ini kemauan atau suhu. Kalian kerantos ibarat menawi enten sing sore ini namun sekedar mengarahkan mawon. Oke, itu yang dan urut jawaban tidak Khalid tadi ingin coba menyamakan dengan kasus yang ada dalam Fathul Muin. Ketika ada air yang sedikit, kemudian airnya itu tadi memasukkan najis, bahasanya air yang banyak tadi, kemudian memasukkan najis. Selama tidak nyata-nyata kita yakin ada rambut, ada air najasah yang ikut ke dalam air itu, maka sekalipun ada prasangka ini hukumnya tetap suci. Cuma di kasus padanya ini kalau kita begini, memang lumrah terutama Surabaya, Sidoarjo, daerah itu sempit banget. Jadi ya sumber itu tidak gon, sumber tidak sapiteng, sehingga terkadang seringkali kita jumpai sumber itu orang-orang boleh berubah. Ya abu sapiteng, ya abu gon. Ini kalau dalam satu ibarat itu bahasanya begini. Dan ini kasih patuh saja mawon. Bahasanya wal ma'ul kathiru la yatanajjasu bimulaqatihi an-najasah illa idza taghayyara ta'muhu wahdahu aw launuhu wahdahu aw rihuhu wahdahu. Kemudian wa kharaja bil mulaqah, karena bahasanya itu adalah bertemu, yang menyebabkan air yang banyak itu ketika mengalami perubahan warna, bau ataupun rasa itu menjadi najis adalah mulaqah, bertemu. Wa kharaja bil mulaqah ma law taghayyara bi rihin najasah allati 'ala syaqi liqurbiha minhu
fa innahu la yajuzu li adabil ittisal bal li mujarrad istirwahi. Ketika ada air berdekatan dengan najis, kemudian mengalami perubahan, bukan karena bertemu dengan najis, karena berdekatan. Akhirnya kena angin atau napa niku namine cara teko tanah ini wong. Jenenge tanah pinggirnya sapi dan pinggirnya got. Akhirnya ambil. Tapi bukan karena memang air got itu dengan air sumur bersentuhan, bukan. Maka ketika seperti itu hukumnya layan yusu. Fa innahu layan yusu. Airnya tidak menjadi najis. Karena apa? Li adabil ittisal. Karena memang air sumur itu tidak langsung ittisal bertemu dengan najis, melainkan li mujarrad istirwahi. Ya mek krana istirwah. Istirwah itu cara ngoten ya nggo nambur. Masih temriki umpama nemriki enten aku gak enak. Karena angin yo tutuk ini ya. Tapi bukan karena najisnya bersentuhan. Ya keranten niku mujarradul istirwah cara istilahnya dalam fikih. Sehingga kalau kasusnya Pak Dhani niku saking kula memang hasil-hasil yang membahas masalah sumur berdekatan dengan got dengan sapi ten itu hukumnya tidak najis selama memang nyata-nyata tidak ittisal. Lek nyontoh-nyontoh pancen tembus, pancen banyu gote ora sing mlebu, lagi beda lagi. Tapi kalau tidak nyata-nyata seperti itu, maka hukumnya enggak masalah meskipun mengalami perubahan. Ya belum kan? Niki berubah. Warnanya pun berubah. Warnanya rada coklat-coklat gitu. Tapi setelah 1 minggu itu sudah hilang lagi, sudah nggak ada rasa lagi. Panjen setelah itu perubahannya hilang disuci kembali. Air yang banyak itu kan yang pas waktu ini. Oh, pas waktu berubah. Ini kan juga dipakai wudu, juga dipakai mandi. Nah ini bagaimana? Oke. Tapi itu bisa dipositifkan, betul. Kalau perubahan itu memang karena air got atau air sapi. Karena ini apa? Nyuci kotoran sapi. Oh, nyuci kotoran sapi Di dekatnya sumur. Yes, niki ibaratnya pun kepanggil sore, cuma niki masih dalam kitab madhab lain tapi sore ibaratnya. Teng mriki teng Hasyah Basuki. Teng Hasyah Basuki niki wonten ibaratnya sore ngeten. Kalangan Malikiyah gitu, niki cuma sekedar perbandingan. Ibaratnya sore ngeten. Ja'a fi Hasyatid Dasuki, dalam kitab Hasyatid Dasuki karangan Malikiyah ya. Wal hasil annahu idza taghayyara ma'ul bi'ri wa nahwiha wa tahaqqaqa aw dhanna anna alladhi ghayyarahu mimma yaslubu at-tahuriyata wa tahuriyata liqurbiha minal marahid. Niki titik tekannya. Berubahnya ini gara-gara likur biha minal marahidi wa rohawati ardiha. Jadi apa? Tanai gembur wa rohawati ardiha fa innahu yadurru. Tapi wa in tahaqqaqa awdhanna annahu ghayrahu mimma la yaslubu at-tahuriyata fal ma'u tahur. Ini cuma perbandingan madhabi kalau setiapnya dari. Dan ini dihentikan ya. Kalau yang ada dalam kitab Hasyiatul Dasuki dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwa ketika ada air sumur jelas suci, airnya sebenarnya suci, tapi ini berubah gara-gara adanya sebuah perkara yang menyebabkan nabangan ini najis menjadi najis atau menjadi tidak suci mensucikan. Semisal alasannya yang pertama likur dia minal marahid, dia itu posisinya dekat dengan dekat dengan perkara-perkara yang najis kasusnya dari Allah. Maka kalau seperti itu hukumnya kalau memang dekat dengan perkara yang najis ya memang dihukumi najis. Jika memang tahakkuk ya, gara-gara memang keterombesan, gara-gara dan juga semisalnya, maka kalau yang ada dari kalangan Malikiyahnya itu tidak akan hukumnya najis. Kalau yang ada dalam Kisyaful Ghina, kalau di dalam kitab Kisyaful Ghina itu dikatakan ya, walau kana bi'rul ma'i mulasikon li bi'rin fiha baulun aw ghairihi minan najasat. Jadi seorang kalau ada sumur satu, sumur air sumur,
yang di dekatnya posisinya hampir dekat muasib libitrin, yang di situ ada fiha baulun awwailihi najasat sapitain bahasanya. Tapi wasyakka fi usulihi ilal ma'i, tapi masih ragu ini kira-kira terembus memang tenanan terembus apa ora, fal ma'u tahirun bil asli, maka hukum airnya tetap dianggap suci kalau masih memang diragukan. Tapi wa'in ahabba ilma haqiqat idalik fal yatraq fil bi'rin najasah nafdal fa in wajada ra'ihatahu fil ma' ulima usuluhu ilaihi wa illa fal wa in wajadahu mutaghayyirun yasmu ayyakuna minha walam yu'lam lahu sababun akhar bahwa najis. Terus nang kene-kene iki sampai dikasih sebuah solusi. Tadi kan dikatakan kalau dalam kitab Kisyaful Mina ini dikatakan kalau ada air sumur yang di sampingnya itu memang benar-benar got atau semisal apa tadi sapi teh. Maka ketika masih ragu apakah ini benar-benar dari sapi teh berubahnya atau tidak, menurut yang ada dalam Kisyaful Mina tetap hukumnya suci. Karena yang asal adalah memang dihukumi suci. Karena kalau posisinya masih ragu seperti itu, makanya di situ dikasih sebuah solusi. Solusinya adalah satu, kita memberikan sebuah hal yang ada di dalam sapi teh. Semisal dikei nopo nggih bahasane ambu sing ambune iki sok beda. Semisal dikei minyak wangi ngoten semisal. Kira-kira pokoke minyak pokoke ambu sing kira-kira itu sok beda. Ketika kok nang sapi teh memang dicepungi minyak wangi semisal nggih, sehingga minyak wangi niki rada dominan. Kok marang ngoten kok minyak wangi niki mangkok yo. Marang ngoten juga ditemukan nang air sumur sing memang isinya banyak tok, maka itu positif, itu bukti bahwa memang airnya itu terembesan dari sapi teh. Tapi kok diuji seperti itu, sing sapi teh wis dikei minyak wangi akeh, ternyata teng mriki boten ambu minyak wangi, maka kalau seperti itu bukti bahwa memang terembesan ini bukan dari napa? Sapi teh. Terus mengganggu sampun jelas ya. Jawabannya jelas. Ketika posisi air sumur yang posisinya itu memang dekat dengan sapi teh ataupun got ataupun semisalnya, ketika kok berubah dan kita masih ragu apakah itu memang benar-benar sapi dari sapi teh ataupun got semisalnya, maka kita hukumi tetap suci dan diberi sebuah solusi agar kita benar-benar tahu itu apakah perubahannya dari semisal sapi teh ataupun got. Tadi diberi solusi semisal jika minyak wangi nang sapi teh sing rada akeh, sing sekiranya rada mabu tenanan. Ketika kok ternyata ambu wangi ini ditemukan juga di sumure, maka positif perubahannya itu dari tersepani sapi teh ataupun got. Tapi kalau sudah dikai minyak wangi nang sapi teh ataupun nang gote, kan mriki boten ambu, itu bukti bahwa perubahannya bukan dari sapi teh. Karena sih jenenge sumber bayi ini kan walaupun dekat dengan sapi teh ataupun got misalnya masih belum bisa dipositifkan bahwa itu dari yang terdekat. Oh ya, bisa dipahami ya? Oke, paham. Ya. Sore. Berarti najis nih ya? Enggak. Betul. Lah boten, soalnya wingi niku kan kondisinya kan memang karena setelah ono sembelihan terus di situ habis itu selesai, ketika itu dibuang itu sudah kotorannya itu dipindahkan, kemudian 1 minggu setelah itu ternyata sudah nggak bau lagi. Dan ibu kira-kira memang bisa dipositifkan betul gara-gara dari situnya. Ada faktor lain berarti. Karena selama sebelumnya tidak pernah bau seperti itu. Berarti ya kalau sebenarnya tadi kan kalau dari yang Sampun Kulo jelaskan ya, kalau memang masih diragukan apakah dari itu atau tidak, berarti dihukumi yang asal berarti suci. Kalau memang hampir bisa dipositifkan bahwa satu-satunya sebab yang menyebabkan ini air berubah warna, bau dan juga rasa gara-gara keterembesan banyu sisain apa
basuh, babet dan juga semisalnya itu wow, berarti memang najis. Kalau kita nggak mungkin kamu ya, jelas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok pertanyaan kedua mau dijawab betul? Itu dia mau ya, satu mau ya. Mau sampai dijelaskan kalau wonten sumur dan airnya niku kurang dari 2 bulan. Ingin tikus. Nah, untuk sumur bor berapa meter sih kedalaman sumur bor untuk mencapai 2 kolam? Sedangkan sumur bor sekarang kan katakanlah satu paralon itu 4 meter. Kalau kita angan-angan dari botol bensin lah yang ecer itu kurang lebih ketinggian itu kan kurang lebih 20 cm. Kalau 4 meter kan hanya 20 liter, sedangkan 2 kola itu kan 200 liter. Nah, ketika ada sumur bor kejatuhan najis tikus lah yang beberapa bulunya itu meritu, otomatis kan airnya najis gitu. Nah, bagaimana untuk mencucikan? Padahal itu kalau wadahnya, sumurnya itu kalau besar ditambahi air sampai 2 kolam bisa suci. Ya kalau ditandon ditarik di atas, itu toyonnya tetap najis. Nopo saged suci? Kan tandon bisa sampai 300 liter lah. Jadi 2 pertanyaan, kedalaman untuk sumur bor untuk menjamin kesucian air, menghindari hewan yang menjadikan air itu najis, dan sama mama kalau sudah kejatuhan najis untuk mensucikannya itu pripun? Sedangkan kan saat ini kan rata-rata perumahan itu sumur bor, rumah-rumah di sumur bor kan 4 dim lah. Sebenarnya kalau masalah ini sebenarnya faktor ini itu sangat dijelaskan bahwa takaran masalah 2 bulan itu kalau takaran pastinya itu sekitar 216 literan itu kalau takaran pasti. Kalau menggunakan diameter ukuran itu yang paling banyak itu kedalaman 60 cm, terus marangan dan panjang lebar semuanya juga 60 cm. Nah tinggal kalau masalah bunder ini coro ini masukin nang ilmu nopo, ilmu matematika dan ilmu nopo. Matematika, volume. Itulah itu hitungannya nang matematika saya itu lagi. Sekitar pinten ya dan faktor ini. Boten terlalu dalam kok. Ini hampir sama dengan yang apa namanya yang ada di dalam Tinggal lihat diameternya. yang kubus nih. Jadi bahasanya beda. Ini wabil misahan fil murabba yuraun wa rubuun tulan wa ardon wa umqan bidra'iyah al mu'tadilah. Tapi wabil mudawwar ini kalau ukurannya sing bunder ya, bukan sing kotak. Diraun min sa'iril jawani bidirail adami. Ukuran bundere itu sekitar 1 anak Adam sekitar 45 sampai 48 cm. Terus kedalamannya wa dira'ani umqan bidira'in najar wa huwa dira'un wa rubu'un. Untuk kedalamannya itu sekitar butuh 1 meter lebih 20 cm. Terus kalau jelaskan maling ya. Kalau yang ukuran murabba ini berarti kubus. Itu 60 persegi. Oke, 60 persegi bahasanya ya. Kedalaman 60, lebar sampai 60. Tapi kalau yang ukuran sing bunder, model bunder kados ngeten iki, maka
ukurannya adalah niki bunderane ngeten iki jenenge napa ngeten? Diameter. Diameter bunderane niki harus 48 cm. Tingginya kedalamannya itu harus 120-an lah kira-kira. 120 cm. Terus ya gak juru-juru nemen lah. Tadi cara sumur niku sak meter setengah ini kan sebenarnya nanti hubungannya dengan matematika ya. Maksudnya ketika kok diameternya itu bunderannya nggak sampai 45 cuma 40 tapi nanti ditambah kedalamannya kan nanti sami tuh ya. Tinggal dihitung ke secara ilmu matematika nih wow tapi itu kan volume nih betul volume bahasanya waktu itu masuk volume volume aja jadi ini kan sumur ini kan saat ini simple kalau sumur bor diameternya itu umumnya hanya 4 dim 4 dim ini benar 4 dim itu 10 cm per dim itu 2,5 cm Sameten lah, iya sameten. 20 cm kita ibaratkan botol bensin eceran niku anggapanlah 4 dim ketinggian 1 meter 1 liter itu kurang lebih 20 cm untuk botol bensin eceran. Satu lonjor pipa paralon itu 4 meter. Berarti kalau hanya satu lonjor itu kan hanya 20 liter. Dan itu kan dereng 2 pulang. Oke. Niku kan niku kan. Kalau ukurannya itu sebenarnya bisa kita hitung. Apa bahasanya? Kita hitung pakai konsep matematikanya. Kalau konsep matematika yang ditawarkan di dalam kitab Fathul Mu'innya Al-Mudawwar yang bisa mencapai 2 kulah itu ketika diameter lebarnya itu 48 cm dikali kedalaman minimal 120 cm itu untuk mencapai air 2 kulah. Tapi kalau diperkecil realnya, berarti ini realnya nih. Itu kan otomatis air niku kalau hanya tukang sumur katakanlah 2 paralon 8 meter berarti kan 40 liter cuma 40 liter ya itu sudah nyumber Bun sudah nyumber. Nah itu kalau kejatuhan najis gitu pasti kan najis loh walaupun mboten enten perubahan dari sifat air. Nah nopo niku biasanya perumahan niku kan tasih wonten tandon paling minim 300 liter lah. Berarti untuk air yang sudah pindah di tandon niku tetap dihukumi najis. Nopo mboten? Soalnya asalnya niku. Lah untuk solusinya niku yo. Kalau memang seperti itu, artinya ketika yang terjadi ini misal wow sumbernya kan kecil. Sumbernya sampai wadahnya juga kecil. Bahkan mungkin diisi air untuk mencapai 2 kulah. Tandonnya pindah sampai 2 kulah lebih. 2 kulah lebih. Nah, iya, kalau berarti ketika memang sumurnya niku memang kecil, kemudian kejatuhan najis, otomatis ini langsung menjadi najis. Walaupun tidak berubah, kecuali menurut sebagian pendapatnya kalangan Syafi'iyah yang mengatakan kalau tidak berubah, sekalipun cuma sedikit itu tetap suci. Wonten pendapat yang mengatakan seperti itu. Belum 2 kulah. Walaupun belum 2 kulah. Terus ini soalnya sekaligus juga solusi untuk napa namanya kamar mandi sing pakai cuci sak menten iki lho biasanya. Itu kan khawatir biasanya kalau kejatuhan kados napa? Kayak cecek Terus orang napa kecipratan koyo barang. Itu untuk solusi ketika permasalahan airnya sedikit dan juga kejatuhan najis dan juga tidak berubah. Itu ada yang mengatakan tetap suci. Tapi sekalipun kita mengikuti kaul yang mengatakan najis ya, gara-gara dia cuma sedikit, gini kok solusinya. Kalau solusi aneh kok tempat temuin, dia kudu dikuras kabeh, tapi ini sulit. Sehingga kalau ketika sudah dipindahkan ke tandon, air itu ketika sedikit dan kemudian dijadikan banyak dari menjadi 2 kulah lebih dan tidak ada perubahan sama sekali, ini sudah menjadi suci mensucikan. Najis. Apa? Walaupun asalnya najis. Gitu. Terus misal nggih wis banyu niki sak menten iki
Saking sumur ini kan dari semuanya najis. Terus marah itu dikumpul kabeh nang tandur. Lah kok marah itu tidak ada perubahan sama sekali dan juga tidak ada najisnya, maka itu langsung dihubungi menjadi suci. Itu enggak ada air seperti itu. Kalau buatan itu kandon langsung didamel. Wow, tak. Berarti langsung didamel gitu tetap najis mengikuti kauli yang najis nih wow. Sehingga solusinya mengikuti kauli yang mengatakan suci ketika memang tidak berubah. Iya betul. Jadi nama jenenge sumur bor itu merasa nanti begitu ngebor umumnya lah. Kalau perasaan kan baper. Jadi umumnya itu kalau ngebor itu mesti ketemu ambil sumur. Bahkan mungkin sumur bor itu kita bor kemudian belum ketemu sumber terus kita pompa. Insya Allah nggak akan mungkin prakteknya kayak demikian. Nah, karena kenyataannya sumur bor niku langsung ketemu sumber, walaupun kecil diameternya, niku kan langsung ketemu dengan sumber. Artinya sumber niku kan di banyu akeh. Lama tenan. Ketemu nih yang napa ketemu ini? Maksudnya ketemu nih ya apa? Kan hanya sekedar nyumber mengalir. Niki pun bolak-balik dijelaskan tuh. Sumber kemandek. Niki nyuwun sewu, niki. Ini itu langsung gak ada ono mandek. Iya, paham. Artinya kan terus menerus. Iya, menurut jenengan kan berarti ngeten, sekalipun air yang ada di dalam sumberan niki wau, sumber niki sing walaupun kecil tidak mencapai 2 kula. Ini kan ono nyumbere masih cuwilik niku nggih. Dari sumbernya langsung. Mata nggak mengerti jenengan. Kalau pemahaman saya sumber kalau kecil itu gak akan mungkin disedot ambil sebuah sumur pompa ya. Kalau cumi gak nutup, otomatis ketemu sumber yang gede. Artinya sumber itu benar-benar bisa disedot, gak ada entek menurut. Ya memang kenyataannya banyu bor itu kan begitu dibor, kemudian ketemu sumber, dipedukno ambil sing jenenge pompa. Baik merek apapun ya, usahanya pompa nih. Jadi itu kan nyumber terus, begitu disopot dengan meskipun beberapa jam, kan ada orang entek. Rata-rata kayak gitu. Artinya Bapak, dari pemahaman itu kan bisa kita simpulkan bahwa itu akan menemukan satu air, sehingga kesimpulannya itu dalam jumlah yang besar. Bukan kesimpulan itu, tapi kenyataannya kayak begitu. Tapi mereka di logika kayak begitu, gak akan mungkin kan? Itu memang logik nih Bu. Nah, secara logika itu memang bisa kita pastikan bahwa itu memang nyata, memang betul kan? Semua kan gak akan mungkin mampet. Masuk sak gede-gede ini sanyo loh gitu. Intinya dari saya itu menganggap bahwa tidak ada bahasa ma'ul bi'il qolim. Gak ada istilah air sumber itu sedikit. Karena sesedikit apapun air di sumur itu langsung nyambung ke sumber. Dimana di sumber itu airnya banyak. Ngoten kan? Intinya ngoten kan? Nah, sekarang yang perlu dibahas itu begini. Di dalam fikih, air itu dikatakan menyatu. Itu adalah ketika idza hurrika bitaharrukin ghairi anifin, maka yataharrak. Contoh ngeten lah, jadi ploso niku WC nggih. Jadi ploso WC sing eling boten jenengan pondok 30 tahun. Niku andai kata niku kan sekat-sekatan. Niku hukumnya banyu sak monten dawa niku hukumnya dadi siji napa jeding dhewe-dhewe. Ini tergantung. Ketika jeding sing pinggir kene niki diobahno, dikeplek ngeten ambek tangan. Maka yang samping kok airnya gerak, maka hukumnya satu. Tapi ketika itu digerakkan, yang samping itu tidak bergerak, berarti hukumnya beda. Artinya sekalipun nyambung itu kan bolong misalnya ini. Diisi gini ya isi kabeh. Tapi secara hukum fikih, apakah airnya itu dianggap satu atau tidak, itu tergantung dari niku. Ketika digerakkan, yang sana gerak berarti hukumnya jadi satu. Sebelah kono mana gak gerak, berarti gak melok ini bisa. Nah, sehingga dari situ sumur niki wau
Meskipun cara bahasane sail niku nyambung nang sumber langsung. Dan ini secara jenengan nyemplung sumber niku banyune jenengan teplek. Sumber jero niku obah mboten. Ya enggak. Nah, ini ngaten mawon. Lek gak obah masih nyambung kaya apa hukumnya tidak sama. Artinya hukum airnya tetap yang ada dalam sumur. Jika sedikit ya berarti makoli, jika banyak berarti makati. Maka dari situ ada istilah dalam fikih ma'ul bi'il qalil wa ma'ul bi'il kathir. Iku makati. Monggo. Pertimbangan lain selain dari pertimbangan mubayyin. Dan terus di kisah ini tetap misalnya yang praktek ini para orang sampean tak ngiling terus batang tikus niku mandek nang tengah-tengah iki. Mandek nang tengah-tengah iki. Otomatis air yang masuk dari bawah ke atas pasti melewati batang tikus. Ini pertimbangan lain selain dari mubayyin. Sebesar apapun sumber di bawah, lek banyune iki nglewati tikus sing macet teng tengah-tengah, maka yang keluar semuanya hukumnya najis. Solusinya seperti yang ditawarkan oleh mubayyin pertama, kudu ditandon sampai tandonnya 2 kula. Dan kalau 2 kula tidak berubah sifat-sifatnya, maka otomatis suci ini ibaratnya kasih patu saja. Kula gambarkan sami kali banyu kalian sawah. Ini pula cilik sih. Tengah-tengah enek teleke Mas Dani misalnya mandek ning ngono. Banyu sing kelewatan telek niki karena dari satu sisi ke sisi yang lain, tiap gelombangnya itu tidak mencapai 2 kula. Banyu niku teng kasih patu saja digambarkan ngoten. Per gelombang. Tapi itu mencapai 2 kula atau tidak. Lek dari pertanyaannya saya jelas tidak sampai 2 kula itu. Maka air yang dilewati, yang melewati kotoran tadi itu semuanya najis. Caranya adalah seperti yang ditawarkan oleh bayi pertama, gawe budak nopo blumbangan atau tandonan yang mencapai 2 kula, maka loberannya sudah dihukumi suci. Itu kan kasih patu saja ibarat uang. Ya, mengenai wakil anak bersikap ya. Dan intinya tidak semua perkara itu menjadi satu itisol bahasan itu langsung dihukumi satu air yang nanti dihukumi 2 kula. Ranten itu banyak sering dibahas dalam permasalahan, bahkan yang saya kali berantas sak monten gede ini. Itu penghitungannya bukan langsung seluruh sak berantas. Itu penghitungannya adalah satu jiriyah atau satu gelombangnya. Karena ini ini tasola dohiron kalau bahasanya itu. Walaupun secara dohirnya itu mutasil, tapi secara hukumannya sudah berbeda. Bahkan kan itu dihukumi andaikan umpamanya kali ini sak gede ini pun sak beratas, tapi satu gelombangnya ini tiap gelombangnya itu tidak mencapai 1 kula. Oke, maka itu ketika kok kejatuhan sing jenenge bangkai ataupun tebelek misal niku akan najis sing jiriyah yang terkena najis yang kena tebelek atau puyuh niku wae. Kon intinya setunggal ini, boten semua yang mutasil gabung niku langsung dihukumi secara hukumnya juga sama kan boten. Bon nggih, sampun saged dipahami nggih. Bon. Jadi solusinya wonten kedah wonten tandon nggih. Nggih, solusine niku oleh pelajaran nggih. Nek pembahasan jiriyah niku oleh sing teng jiriyah kali niku ketika kok sampun ngumpul teng sebuah napa genangan atau danau pun kumpul tidak membentuk jiriyah lagi, ini sudah menjadi satu hukum alih. Rumah pun kalau kita dicekap monggo hanya yang lain. Terima kasih. Kalau kemudian tadi dikatakan jiriyah yang diperplek terus ini untuk goyang dan kemudian goyang itu nanti semakin panjang. Cuma untuk ibarat ini kalau itu ada dan ketika ini sudah dikatakan masih itisol coba ini goyang cuma satu-satuan, ini saya dipertegas tentang schedule. Itu saja. Ibarat Boto sing ibarat. jiriyah napa ibarat sing perkamaran niku. Tadi kan Niku dua loh, benten permasalahan benten. ada yang dikatakan ketika geblek terus gelombang itu sampai memanjang sepanjang itu masih ada gerakan, ini dikatakan masih satu irsol ya, satu irsol. Tadi yang awal dijelaskan Oke. di jeding sing napa? Terus
Kemudian kalau yang kedua, ketika tadi kan pemasarannya di sumur yang kena najis, kemudian hukum buang konek atau tidaknya kan di sana tadi. Kalau ibadah yang awal aja dulu. Oke, nanti langsung meloncat yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu wa bainahuma ittisalun min nahrin sahirin ghairi amikin. Wa dhabitu ghairil amik ayyakuna bihaitsu law hurrika ma fi ihdal hufrataini la yataharraku ma fil ukhra. Wa minhu yu'lamu hukmu hiyadil ahliyati idza waqa'a fi wahidin minha najasatun fa innahu in kana law hurrika wahidun minha taharraka wahidun minha wa hakadha ilal akhar la yuhkamu bitanjisi ala ma waqa fihi an najasah wala ala ghairihi wa illa hukima binajasatil jami' wa yusarrifu bidzalika qawlu sibin ala hajib Imam Hajar al-wajhu ayyuqala bil ittifaq bi taharruki kulli mulasikin bi tahriki mulasikihi wa illam yataharrak bi tahriki ghairihi idza balagha al majmu'u kullatayn intaha. Aku nuwaya bai al ittifaq bi taharruki walau kana ghairu anifin wa in khalafa ghairu fi hawasi syartil bahjah farajihu. Dan ini juga akan tentang permasalahan gubangan-gubangan yang ada pada kamar mandi. Itu ketika kok sekira kok dipukul satu sini ya, maka yang lainnya juga ikut bergerak, sekalipun bergeraknya tidak begitu keras, maka itu masih dihukumi satu, hukumnya masih satu. Tapi kalau digepuk ini buatan bergerak, maka itu sudah dihukumi beda. Makanya nyuwun sewu, ketika kok jeding itu biasanya cuma dihubungkan dengan bolongan kecil di bawah pojok. Ini gua hampir di posisi kita digepuk itu pengen ngarobah. Maka itu dihukumi boten ittisal. Sehingga ketika ini hukumnya sendiri-sendiri ya. Sehingga kalau dihukumi tidak ittisal secara hukum, maka itu hukumnya sendiri-sendiri. Dengan artian yang apa? Ketika semisal ada 1, 2, 3 ya. Ketika sini cemplungan najis ini yang nomor 2, maka nomor 1 dan yang nomor 3 boten dihukumi najis. Dan juga seterusnya. Melana memiliki tiga. Sebentar, itu kan kalimat kufur. Iya, buatan bahasanya wa min yu'lamu hukmu hiyadil ahliyah. Hiyadil ahliyah itu jeding-jeding sing wonten nang jero apa jenenge kholak. Kholak niku lak napa? Kamar mandi. Ya terus niku intinya batasannya pada itu. Air itu Realitanya enggak. Selama ini kita di pelosok itu untuk di WC itu sambungannya Anda memang itu kan kalau kita lihat satu jiplak itu jiplak berubah jelas positif. najis kalau najis Kalau sampai kecemplungan oyo dan juga semisalnya najis kalau mengikuti kaul yang mengatakan bahwa itu langsung najis tanpa mengiktibar berubah atau tidak. Karena makanya kalau tentang maktabah dulu pembahasannya adalah kalau dalam solusi ini satu-satunya solusi adalah yang pertama, pokoknya awal diri gak ngerti itu kecemplungan najis opora berarti kita mengikuti asal. Andai kan kita tahu benar-benar kena kecipratan uyun awal diri misalnya utawa uyun sing arek sing dinteni wau. Memang ketok uyun ini prat misal betul. Maka kalau seperti itu kita mengikuti kaul yang mengatakan bahwa boten menjadi najis kecuali nanti berubah. Niku pun sering pas ini maktabah ini sering dielingno dalam perihal ini memang sering diingatkan. Iya. Sing masalah ribut. Kamu jelas ya? Berarti mensucikannya tinggal dibuangin aja. sore enggak masalahnya kalau kita mau melot itu juga banyak kasus karena semua yang dianggap satu beda kalau kalimatnya dengan kufur. Kalau kufur kan jelas itu jumlangan satu sumber tapi dibuat jumlangan itu jelas kan nyambung. Tapi ketika terjadi intisal antara kholak satu dengan kholak yang lain dengan hanya ditembus belakang bawah sendiri
itu hampir semua memberikan pemahaman itu terjadi intisal bainal khala wa khala'il akhar. Itu selama ini pemahamannya begitu. Lana wau kan sampun dijelaskan tidak semua perkara sing ketoke bayi itu nyambung. Ketoke bayi itu menyatu secara zahir. Tapi secara mungkin ternyata itu dihukumi berbeda. Bahkan sing lebih zahir malih, sing cara bahasane mungkin awal diri lebih memuskilkan lagi. Itu adalah jiriahnya semisal kali beratas atau sungai beratas itu wow. Ini sama sekali tidak ada pemisah loh. Lewau kan begitu masih ada pemisahnya. Ini loh jiriah. Itu sama sekali tidak ada pemisahnya, tapi menurut para ulama itu hukumnya dihukumi setiap gelombangnya itu sendiri. Karena setiap gelombang itu menurut para ulama ini gelombang bukan hanya di atas, tapi sampai bawahnya. Oh, atas bahasanya sih jadi menawi kang jiriah enak bahasa. Niki begini kita belajar. Qala al-musannif rahimahullah wa in kana al-ma'u jariyah wa fihi najasatun jariyatun kal maitah misalkan, maka wal jiryah al-mutaghayyirah fal ma'ul ladzi qablaha tahir. Banyu sing sadurunge karena boten kliwatan suci li annahu lam yasil ila najasah. Maka ilaqal di akhir niku kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi li anna li kulli jiryatin hukma nafsiha fala yu'tabaru fi al-kullatan. Terus memang setiap jiryah, setiap gelombang air di dalam air yang jari, yang mengalir itu memiliki hukum masing-masing. Sekalipun wa ini tasolat dhahiran maka fahuwa pun fasilatun hukman. Ya hukum itu niku memang jelas maqoblahan niku mboten najis. Jadi wa mabadahan itu kan jelas mau niku tasih nyambung di belakang dan yang qoblahan dan ba'daha itu kan jelas. Airnya mengarah kemana kan begitu. Maqoblaha wa mabadaha. Bukan, ini kasusnya najisnya berjalan. Kalau najisnya diam, airnya kan jalan. Sekarang kalau airnya diam, itu kan dengan pakai ibarat jiryah. Nggih. Nah, Bonten tadi kan permintaan Sa'il kan dua. Minta ibarat jiryah sama minta ibarat yang yataharrak diharokan. Ini saya bacakan yang ibarat jiryah. Itu kan permasalahan ini diangkat ketika terjadi ittisal antara kalau kita mau antara jiryah dan khala. Untuk yang jiryah saya maklum wa maqoblaha wa najis jikalau ada satu tempat itu kena najis, yang setelahnya itu najis, yang sebelumnya itu bahwa badah saged suci dia. Bahwa badah saged suci dia.